Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai konstitusi. Kami adalah kelompok 3 dari DKVB Angkatan 2020 yang beranggotakan Den Ayu Mayang Sukmadarmastuti, Glorian Doar Agdavio Siagian, dan Adela Tessa Haryati. Pertama-tama kita akan membahas apa itu konstitusi. Konstitusi berasal dari bahasa Inggris yaitu Constitution atau Verfassung dalam bahasa Belanda yang memiliki arti sebagai hukum dasar yang dibedakan dengan Undang-Undang Dasar. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara, di mana dari hukum dasar tersebut terdapat hukum yang tertulis dan tidak tertulis. Sebagai hukum dasar, konstitusi dalam ayat dan pasal-pasalnya hanya berisikan hal-hal yang pokok dan paling mendasar. Karena pengaturan secara rinci akan dijelaskan pada peraturan-peraturan yang ada di bawahnya. Semakin pokok dan fundamen hal yang diatur dalam konstitusi, maka semakin abstrak dan sederhana konstitusi tersebut. Hal ini akan berakibat pada elastisitas dan keterbukaan terhadap kemungkinan untuk menampung dinamika perkembangan zaman. Sehingga konstitusi tersebut tidak akan mudah usang dan ketinggalan zaman. Konstitusi meliputi konstitusi tertulis yang kemudian disebut dengan Undang-Undang Dasar, dan konstitusi tidak tertulis disebut dengan Konvensi Ketatanegaraan. Secara substansi, konstitusi berbeda dengan Undang-Undang Dasar, di mana Undang-Undang Dasar hanya sebagian dari hukum yang tertulis dan tidak tertulis itu sendiri. Arti penting konstitusi. Konstitusi menempati posisi sentral dan krusial dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara, terutama bagi negara yang mendasarkan dirinya pada konstitusi. Konstitusi selalu dijadikan pedoman atau sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan kehidupan bernegara. Sesuai dengan hakikatnya yang merupakan hukum tidak tertulis, tanpa adanya konstitusi, maka penguasa dapat melakukan apa saja tanpa batas dalam melaksanakan kepemimpinannya. Seperti yang dikatakan oleh A. Hamid S. At-Tamimi, bahwa pentingnya suatu konstitusi atau undang-undang dasar adalah sebagai pemberi batas sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Sri Sumantri yang mengutip pendapat Strugen mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisikan 1. Hasil perjuangan politik bangsa di masa lampau. 2. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa. 3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun masa yang akan mendatang. 4. Suatu keinginan, bagaimana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. Poin-poin tersebut menunjukkan betapa pentingnya konstitusi bagi suatu negara. Konstitusi menjadi barometer kehidupan bernegara dan berbangsa yang syarat dengan bukti sejarah para pendahulu, sekaligus ide-ide dasar yang digariskan oleh The Founding Fathers, serta memberikan arahan kepada generasi penerus bangsa. Nilai-nilai dan sifat-sifat konstitusi. Carl Weinstein memberikan 3 jenis penilaian konstitusi, yaitu 1. Konstitusi normatif. Konstitusi tersebut dilaksanakan secara murni dan konsekuen, yang mana diterima oleh seluruh masyarakat negara dan dijalankan atau dipatuhi oleh penguasa maupun masyarakat. 2. Konstitutif nominal. Konstitutif tersebut berlaku secara hukum, tetapi pada kenyataannya tidak berlaku dengan sempurna karena ada pasal-pasal tertentu yang tidak berlaku pada kenyataan. 3. Konstitutif semantik. Secara hukum, konstitusi ini berlaku, tetapi pada kenyataannya, konstitusi tersebut hanyalah sebuah wadah untuk kepentingan penguasa atau golongan tertentu. Konstitusi dibagi menjadi beberapa sifat berikut. 1. Fleksibel dan rigid. Konstitusi ada yang kaku dan fleksibel. Setiap konstitusi tertulis akan mengalami perubahan mengikuti perkembangan zaman, yang di dalamnya terdapat pasal-pasal tentang perubahan. Konstitusi yang mudah dalam perubahannya disebut konstitusi fleksibel, sedangkan yang sulit untuk diubah maka disebut rigid. Sifat ini juga berlaku terhadap kemampuan konstitusi untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat. Rigid merupakan sifat untuk konstitusi atau undang-undang dasar yang sulit menyesuaikan diri dengan masyarakat, dan fleksibel adalah sifat untuk konstitusi yang mudah menyesuaikan diri dengan masyarakat. 2.
tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis memiliki bukti fisik berupa pasal-pasal yang tertulis dalam suatu dokumen. Sedangkan konstitusi tidak tertulis berkembang dari adat istiadat dan lama-kelamaan diterima dan disepakati secara pasif oleh warga atau konvensif. Cara perubahan konstitusi. Ada beberapa pendapat oleh para pakar dalam melakukan perubahan konstitusi atau undang-undang dasar. Yang pertama, Charles Frederick Strong menggolongkannya sebagai berikut. Pertama, oleh kekuasaan legislatif, tetapi terdapat batasan-batasan tertentu. Yang kedua, oleh rakyat melalui suatu referendum. Yang ketiga, oleh sejumlah negara bagian, khusus negara serikat. Yang keempat, dengan kebiasaan ketatanegaraan atau lembaga negara khusus perubahan. Selanjutnya, Ismail Suni. Menurutnya, perubahan dapat terjadi dengan berbagai cara karena adanya perubahan resmi, penafsiran hakim, dan kebiasaan ketatanegaraan atau konvensi. Yang terakhir ada Kenneth Clinton Weir. Menurutnya, perubahan konstitusi ada 4 caranya, yaitu yang pertama, beberapa kekuatan bersifat primer. Yang kedua, perubahan formal sesuai Undang-Undang Dasar itu sendiri. Yang ketiga, penafsiran secara hukum. Yang keempat, kebiasaan dalam ketatanegaraan. Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Dalam Ketatanegaraan Indonesia sejak 17 Agustus 1945 terdapat beberapa undang-undang dasar yang pernah berlaku. Antara lain, yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 berlaku mulai 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Rancangan Undang-Undang Dasar ini disusun oleh BPUPKI dan ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, tetapi hanya menetapkan bagian pembukaan dan batang tubuhnya saja, dan hanya berlaku di negara bagian yang berkedudukan di Yogyakarta. Undang-Undang Dasar ini diundangkan pada Berita Republik Indonesia tahun 2 nomor 7 tahun 1946. Yang kedua, Konstitusi Republik Indonesia Serikat berlaku mulai 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Dalam perundingan Konferensi Meja Bundar telah disepakati bahwa bentuk negara Indonesia adalah serikat dengan dasar hukum Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang berlaku secara nasional. Namun, hal tersebut tak berlangsung lama karena sejak awal bangsa Indonesia menginginkan negara yang berbentuk kesatuan, sehingga satu persatu negara bagian menggabungkan diri hingga kembali menjadi negara kesatuan. Akibatnya terbentuklah Undang-Undang Dasar sementara 1950. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar sementara 1950 berlaku mulai 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Undang-Undang Dasar ini memang dibuat sementara karena nantinya akan diadakan pemilu pada tahun 1955 untuk memilih anggota lembaga konstituante, yaitu lembaga yang dapat menyusun Undang-Undang Dasar pengganti Undang-Undang Dasar sementara 1950. Namun, nyatanya lembaga tersebut gagal dalam menyusun Undang-Undang Dasar, sehingga Presiden mengambil langkah dengan mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950. Yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945 berlaku mulai 5 Juli 1959 sampai sekarang. Dekret Presiden menyatakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diberlakukan kembali. Hal itu menjadikan Undang-Undang Dasar tersebut masih berlaku sampai sekarang, walaupun sudah ada beberapa perubahan, yaitu pada tahun 1999, pada tahun 2000, 2001, dan 2002 oleh MPR. Hal-hal yang melatar belakangi perubahannya antara lain: pertama, aspek filosofis.
Undang-Undang Dasar ini merupakan produk dari kekuatan politik dan ada kemungkinan terdapat beberapa kekuatan politik yang kepentingannya belum terakomodir dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sehingga mendesak kekuatan politik yang lain melakukan perubahan. Kedua, aspek historis. Soekarno menegaskan bahwasannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ini dimaksudkan bersifat sementara, dan nantinya akan menyusun Undang-Undang Dasar baru sebagai penggantinya. Ketiga, aspek yuridis. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 37, menyatakan bahwa generasi berikutnya diberikan peluang untuk melakukan perubahan. Yang terakhir, aspek substantif. Substansi banyak kelemahan, antara lain yang pertama, kekuasaan eksekutif terlalu besar. Yang kedua, rumusan pasal terlalu sederhana, umum, dan kurang jelas. Yang ketiga, unsur konstitusi tidak dielaborasi secara detail. Yang keempat, terlalu memberi penekanan pada semangat penyelenggara negara. Yang kelima, terlalu besar memberikan kewenangan kepada presiden untuk mengatur undang-undang. Yang keenam, banyak materi muatan penting yang diatur dalam penjelasan tetapi tidak ada dalam pasal-pasalnya. Yang ketujuh, status dan materi penjelasan. Sekian, terima kasih.